Yang saya kasihi Bapak Selus bersama anak-anak, keluarga besar Salu Siki, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan di awal waktu pada saat almarhumah Mama Teresia kita melakukan misa penguburan, kami berjanji bahwa Mama Teresia hari ini kita akan melaksanakan penyerahan simbolis. Mama Teresia bergabung dalam anggota BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapat santunan 42 juta. Namun sebelum kita melakukan penyerahan, kebetulan Ketua BPJS Ketenagakerjaan Sure Timur Abadi hadir pada kesempatan ini. Untuk itu kepada Bapak saya silakan. Yang kami hormati Bapak Pastor Proki Romojon Maben, yang kami hormati juga Bapak Yosef Tasi yang hadir siang ini, yang kami hormati seluruh pengurus lingkungan, ketua KUB yang hadir, singkatnya seluruh hadirin yang kami hormati. Hari ini kami hadir di sini untuk menyampaikan beberapa informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan yang untuk 3 kabupaten ini sudah sangat viral, sudah sangat dikenal oleh masyarakat, terutama yang masih aktif bekerja. Almarhum Mama Teresia Siki yang kita peringati 40 hari meninggalnya hari ini, terdaftar kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan dan dia membayar iuran sebesar 16.800 per bulan. Iurannya murah, tapi hak yang didapatkan oleh peserta yang masuk dalam program ini besar. Karena apa? Karena ini adalah program jaminan sosial dari pemerintah. Karena itu di berbagai kesempatan seperti hari ini kami terus melakukan upaya untuk memberikan informasi, mengedukasi masyarakat seluruhnya, terutama yang masih belum berumur 65 tahun, kalau bisa tergabung dalam program ini. Kami mengajak Bapak Mama semua yang belum genap berusia 65 tahun, hari ini 64 tahun, besok berusia 65, hari ini masih bisa terdaftar. Karena jaminan sosial di negara ini ada 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. BPJS Kesehatan hanya untuk program kesehatan, jaminan kesehatan sosial nasional dari anak-anak sampai dengan kakek-kakek. Sedangkan saudara kembarnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, itu programnya kurang lebih ada 5. Tapi untuk peserta yang non formal, peserta yang bukan penerima upah, ada ojek, ada sopir, ada bapak-bapak di ladang, ada di sawah, ada di laut. Pekerjaan non formal hanya ada 3 program. Jaminan hari tua, kita menabung supaya tua ada uang. Jaminan kecelakaan kerja, supaya dilindungi saat bekerja. Dan jaminan kematian. Salah satu manfaat dari 3 program ini, hari ini kita akan lihat secara simbolis manfaat yang telah didapatkan oleh keluarga ini. Memang kenapa disimboliskan? Karena banyak orang tidak percaya. Saya kira memang Thomas ada di mana-mana. Kalau tidak lihat maka kami tidak percaya. Manfaat yang diterima oleh keluarga ini, oleh ahli waris dari Mama Teresia ini, dibayarkan langsung ke rekening ahli waris. Petugas tidak pegang uang. Kenapa begitu?
Ya, itu aturan. Nanti petugas cuit ambil yang lain. Karena itu dari pusat langsung transfer ke rekening ahli waris. Ini hanya disimboliskan dengan maksud supaya menumbuhkan kesadaran bahwa kartu yang kita pegang ini penting. Karena kalau pegang kartu lalu juga tidak dibayarkan iurannya, sama dengan meteran pulsa ini tidak diisi pulsa, maka lampu padam. Ketika lampu padam atau ketika kartu non aktif, baru terjadi risiko apakah celaka, apakah meninggal seperti almarhum, maka manfaatnya hilang. Karena itu mungkin saja ada bapak mama yang pegang kartu ini tapi dalam posisi non aktif, masih bisa diaktifkan kembali. Tinggal hubungi Bapak Herman sebagai petugas di, saya lihat Bapak Herman ini kan dia punya orang-orang semua dari atas. Aktifkan kembali kartu itu dengan cara bayar kembali iuran seperti biasa. Tapi ketika diaktifkan, kita tidak bayar ke belakang. Kalau BPJS Kesehatan tunggak 1 tahun persis masuk ke rumah sakit, dibilang Bapak bayar tuakan dulu, Mama bayar tuakan dulu. Ayat mati nanti, nafat bayar. Kalau yang satu ini mungkin lupa, mungkin karena keadaan ekonomi dan lain-lain dan tidak sempat bayar, masih bisa dihidupkan kembali, tapi tidak bayar ke belakang, dia tidak bayar tunggakan. Untung saja kemarin dalam keadaan non-aktif kita tidak dapat risiko. Kalau dapat risiko, mohon maaf, haknya hilang. Karena itu pegang kartu harus selalu online. BPJS Tenaga Kerja selalu online, peserta yang karang-karang offline. Kalau di online, begitu ada risiko, telepon petugas, kami dengan senang hati akan melayani. Untuk kurang lebih berjalan 3 tahun, untuk kecelakaan kerja, kita masih ada pembenahan di sana sini karena BPJS Tenaga Kerja belum familiar dengan masyarakat. Maksudnya adalah BPJS Kesehatan untuk kesehatan penyakit di dalam tubuh, BPJS Tenaga Kerja untuk penyakit yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Salah satu peserta kita ada Bapak Darobe mengalami risiko itu, termasuk juga Bapak Romo Pastor Proki punya adik sempat diobati di Leona, tapi hak selanjutnya untuk dijamin dari santunan sementara belum mampu bekerja, kita akan proses berkas lanjutan karena suara keterangan dari dokter bahwa dia istirahat sudah berapa bulan. Bapak Darobe mengalami risiko itu, tapi karena ada sedikit kekeliruan prosedural, maka begitu terjadi risiko celaka harus telepon petugas supaya kami arahkan. Tunjukkan kartu ini di puskesmas Pono bahwa saya celaka kerja, jangan urus pakai BPJS Kesehatan, karena kalau terjadi seperti itu dan tunjukkan BPJS Kesehatan, maka sulit dialihkan ke BPJS Tenaga Kerja. Ini yang penting untuk diperhatikan. Sedangkan jaminan kematian, kami percaya diri sudah bayar miliar ke 3 kabupaten ini. Karena itu kami menghimbau sekali lagi, Bapak Mama yang belum terdaftar boleh menghubungi Bapak Herman atau petugas yang terdekat di Pono. Ibu Dolfi ada di mana? Ya, ada petugas yang dekat di sini. Jangan melihat siapa dia. Biar kami kecil-kecil, mungkin muncul juga hanya dengan motor. Jangan lihat bilang, hanya Pak Herman Ju. Lihatlah manfaat yang kami bawa, karena kami adalah jembatan yang mengantarkan Bapak Mama semua menuju jaminan sosial dari pemerintah yang besar ini. Kesemak alali ibu anak nik tahu. Jangan lihat itu. Kita bisa analisa secara ekonomi. 5 bulan kali 6.800 saukan. Kalau bayar teratur selama 208 tahun baru genap 42 juta. 208 tahun. Pertanyaan saya, alamat muin telat teton natun nua? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. 50 tahun bayar pun baru 10 juta. Padahal sekarang di umur inantam umur 60 tahun. 800 kayak kan tiap. Tidak sampai. Yang kita sekarang mungkin Bapak Yos, orang tua yang berumur panjang, lah amuniti nah pendekatan tele 70 no bonus. Karena itu
kami terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat supaya sadar akan pentingnya kartu ini. Nilainya kecil, manfaatnya besar. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ada petugas terdekat, informasi teknis dapat ditanyakan pada saat mau mendaftar atau mau mengaktifkan kembali kartu. Kalau mau nik tonesen, kemudian mau menufai nek katakan fatones anat hunut nek bayar ke muka. Tapi syaratnya saat mengaktifkan kartu harus masih sehat. Kalau mau main baru menghubung petugas kan lebih faben. Karena apa? Hari ini aktifkan 2-3 hari kemudian terjadi risiko ada cek kasus dan ketahuan dia baru aktifkan kemarin 2-3 minggu 2-3 hari ke depan dia risiko tidak akan mendapat manfaat ini. Haknya besar tapi harus tertib menabung atau menyimpan iuran. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pada keluarga sekali lagi kami menyampaikan limpah terima kasih. Pembayaran di puskesmas bayar saja, ya, bayar saja. Nanti peserta akan klaim uang pembayarannya itu ke BPJS Tenaga Kerja. Ini informasi penting Bapak. Bapak Dar, terima kasih mengingatkan ini. Jadi yang penting berhubung nok mepu dan celaka, tunjukkan kartu ini di rumah sakit bahwa saya celaka kerja. Kalau diminta bayar saja, kemudian baru kita proses penggantian biaya yang ada di puskesmas atau di rumah sakit. Saya masuk jadi anggota BPJS Tenaga Kerja mungkin untuk cepat mati. Jadi baru-baru di Keva yang tabrakan di Bijak Pasu, ada satu orang yang namanya Theodorus Funa meninggal. Jadi banyak orang yang diajak masuk, jadi kami takut karena masuk BPJS cepat mati. Mati hidup di tangan Tuhan. Bukan karena daftar diri sebagai anggota BPJS, peserta BPJS Tenaga Kerja. Jadi